Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di modul 2.3 Ruang Kolaborasi Coaching Supervisi Akademik dengan praktik coaching dengan alur cerita. Kelompok 3, saya Haja Sandra Gustiana SPD sebagai coach dan teman saya Ajka Khairiyah Ulfa sebagai coach. Perkenalkan, ada fasilitator Dr. Yunina Surtina MPD dan pengajar praktik saya Yulianti Mulyani MPD dan pengajar praktik rekaman saya Wandi Rahayu MPD. Tujuan inilah diskusi saya sebagai coach dapat memperlamaritas praktisi bersama CGP untuk inilah diskusi saya sebagai coach dengan selamat menikmati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ajka. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ajka. Sepertinya Bu Ajka kurang bersemangat ya hari ini. Iya Bu. Hari-hari sekarang dan minggu-minggu ini tuh terasa berat banget gitu Bu. Apalagi setelah mengikuti berbagai kegiatan, pembelajaran menjadi tidak bersemangat, menjadi lelah juga gitu Bu, lelah hati, lelah pikiran, lelah badan, semuanya capek banget gitu. Kenapa Bu Ajka? Kalau boleh tahu kenapa ya, apa yang sedang dipikirkan oleh Bu Ajka? Begitu banyak kegiatan yang menjadi beban gitu Bu ya. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga seperti itu. Apalagi dengan kegiatan hari ini gitu Bu ya, yang tadi saya laksanakan menjadi tidak bersemangat gitu Bu. Apalagi tugas-tugasnya itu menjadi berceceran gitu Bu. Yang ini belum beres, yang itu belum beres. Dan tambah lagi tugas yang baru gitu Bu. Oh seperti itu ya, jadi banyak masalah mungkin ya Bu Ajka ya. Jadi bukan di kelas aja tetapi di diri sendiri juga ya. Iya Bu, jadi belum bisa membagi waktu gitu Bu. Waktunya itu gimana ya, jadi belum bisa satu fokus gitu Bu. Nah kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Ajka? Saya ingin ada perubahan gitu Bu ya. Setelah berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan sebuah solusi gitu Bu ya, solusi untuk diri saya sendiri gitu, untuk merubah pola hidup saya gitu. Salah satunya dengan bisa memanage waktu dengan baik gitu Bu. Yang itu saya harapkan dalam percakapan ini Bu. Jadi inginnya ada solusi ya dari Bu Ajka setelah percakapan kita nanti ya. Nah tadi berkaitan dengan masalah di kelas khususnya diri sendiri karena pekerjaan yang menumpuk, malahan tadi yang hari ini juga banyak pekerjaan yang mungkin tadi kan katanya tidak bisa memanage waktu. Nah permasalahan seperti yang dialami itu seperti itu kan ya Bu Ajka ya? Iya Bu, seperti itu. Jadinya tercecer gitu Bu ya kegiatan yang saya lakukan, sehingga pembelajaran di kelas pun menjadi tidak efektif gitu Bu yang saya lakukan. Apalagi di hadapan anak-anak saya menjadi tidak bersemangat gitu Bu. Aduh gimana ya gitu, saya juga menjadi beban juga gitu Bu ya gitu. Nah begitu ya, jadi permasalahan yang Ibu Ajka mungkin mulai jenuh ya atau lelah dengan rutinitas sehari-hari. Mungkin di sini apa yang menyebabkan masalah itu terjadi bagaimana gitu Bu Ajka? Masalah yang terjadi mungkin ya Bu ya, saya kurang bisa memanage waktu gitu Bu ya, dan juga yang biasanya rutinitas saya menjadi tidak
bahkan karena rutinitas yang sudah dilaksanakan dan adanya perubahan menjadi metabolisme tubuh saya itu menjadi gampang lelah gitu Bu, seperti itu. Oh, jadi itu ya penyebabnya. Apalagi dengan tugas-tugas yang lainnya gitu, faktor utamanya banyak kegiatan Bu, gitu. Jadi tidak bisa memanage waktu dengan baik. Soalnya kan saya orangnya tidak bisa satu waktu itu, kalau dalam bahasa Sunda itu ngaran cabang gitu Bu. Iya. Ya begitu. Nah, jadi penyebabnya yang pertama jadi Bu Ajka kurang memanage waktu dan fokusnya hanya bukan pada satu kegiatan saja ya. Jadi Bu Ajka orangnya nggak bisa diam gitu ya. Jadi seperti itu ya. Bu. Nah, dari permasalahan nih yang Ibu alami, pernah tidak ada upaya dari Bu Ajka sendiri misalkan ya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Ibu sendiri? Pernah nggak ada upaya yang dilakukannya, itu seperti apa? Waktu itu pernah mencoba Bu ya, memasang alarm gitu, alarm kegiatan, tapi dirasa oleh saya itu ternyata kurang efektif gitu Bu bagi saya gitu, kalau menggunakan alarm saja gitu ya. Mungkin saya juga pernah berpikir gitu untuk membuat sebuah jadwal gitu Bu ya, jadwal kegiatan yang saya lakukan gitu ya, seperti itu baru terfikirkan gitu Bu ya, gitu, belum dilaksanakan juga. Gitu. Nah, jadi kalau untuk menumbuhkan motivasi dari diri Ibu Ajka sendiri bagaimana untuk merubah? Dimulai dari sekarang, ketika percakapan dengan Ibu hari ini, saya menemukan sebuah ide gitu Bu ya, ide untuk membuat jadwal gitu Bu ya, jadwal kegiatan sehingga pekerjaan yang saya lakukan tidak bercecer gitu Bu ya, dan dapat diselesaikan dengan baik, dan kegiatan yang saya lakukan juga bisa efektif gitu Bu. Apalagi dibantu dengan jadwal yang saya buat, saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat dan keluarga saya untuk membantu saya mengingatkan gitu mengenai jadwal yang telah saya buat gitu, agar dalam satu waktu saya bisa fokus pada kegiatan tersebut gitu Bu. Baik, bagus Bu Ajka. Jadi tadi merupakan suatu motivasi ya dari diri Bu Ajka ingin berubah ya. Jadi memperbaiki manajemen diri. Nah, terus sekarang yang menjadi komitmen nih terhadap kedisiplinan yang tadi membuat jadwal ya untuk kedepannya sebagai bentuk tanggung jawab, bagaimana yang akan Ibu lakukan nantinya? Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang telah saya buat ya Bu ya, seperti jadwal, saya akan konsisten ya Bu ya, konsisten step by step mengikuti jadwal tersebut, agar bisa terselesaikan dengan baik gitu Bu, sehingga tidak mengganggu ke kegiatan yang lainnya, dan merutinkan gitu ya, merutinkan seperti olahraga kembali gitu Bu ya, agar tidak merusak sistem metabolisme yang ada dalam diri saya gitu, dan merubah motivasi saya gitu, yang tadinya nggak ada tujuannya, sekarang ada tujuannya, itu untuk merubah diri saya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Iya, bagus Bu. Jadi tetap konsisten ya dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Ibu. Nah, di akhir sesi ini nih, menurut Ibu Ajka apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari setelah sesi ini saya mendapatkan bahwa dengan mengobrol dengan Ibu gitu ya, saya mendapatkan sebuah solusi untuk saya sendiri Bu ya, khususnya dengan cara saya memanage waktu gitu ya, dan ternyata saya juga bisa
bisa gitu membuat jadwal sendiri gitu ya. Apalagi saya itu bisa membuat jadwal sendiri dengan baik, sehingga kegiatan yang saya lakukan itu dapat terselesaikan juga dengan baik pula. Begitu Bu, apalagi dibantu oleh keluarga dan rekan sejawat saya untuk saling mengingatkan gitu Bu, kegiatan apa yang harus dilaksanakan pada waktu tertentu. Begitu Bu ya. Alhamdulillah setelah mengobrol dengan Ibu, hati saya menjadi ringan gitu Bu ya, tidak berat seperti sebelum saya ngobrol dengan Ibu gitu. Dan Alhamdulillah ya Bu Aca ya. Iya betul. Yang pastinya semangat ya demi anak-anak didik kita, karena kan jadi dengan Iya, kita Bu. dengan disiplin itu ya. Nah, bagaimana nih perasaannya Ibu Aca setelah kita bicara hari ini? Merasa senang ya Bu ya. Memang dari awal pengen ngobrol sama Ibu itu ingin curhat gitu Bu ya sama Ibu dari hati ke hati, agar bisa saya itu bisa memperbaiki diri saya gitu Bu ya, agar saya bisa memanage waktu dengan baik. Ternyata setelah mengobrol dengan Ibu, saya mendapatkan ide baru gitu ya, yang tadinya hanya alarm saja, ternyata alhamdulillah saya mendapatkan ide untuk membuat jadwal kegiatan gitu Bu, yang telah dibuat dengan baik gitu, sehingga kegiatan saya di sekolah menjadi lebih efektif, dan apalagi di rumah gitu Bu ya. Alhamdulillah gitu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, syukurillah ya Bu Aca ya. Baiklah Bu Aca, jadi tidak sabar nih hanya nanti dari upaya yang Ibu Aca ya, nanti saya tunggu kabar selanjutnya. Saya tunggu ya kabar baiknya dari apa yang upaya Bu Aca yang tadi mau progresnya ya Bu ya. Progresnya ya ditunggu. Iya. Semoga Bu ya setelah saya ngobrol dengan Ibu 1 minggu ke depan, perubahan saya itu sudah nampak gitu Bu ya. Tidak lagi kegiatan-kegiatan itu tidak berceceran dan dapat terselesaikan pada waktunya gitu Bu ya. Mudah-mudahan nanti saya kabari ke Ibu lagi bahwa saya progres dari jadwal yang telah saya buat ini sudah ada peningkatan gitu. Jadi proses mendisiplinkan diri saya itu sudah lebih baik lagi sebelum mengobrol dengan Ibu, dan sesudah mengobrol dengan Ibu itu sudah nampak gitu. Iya, semoga lancar ya, karena kita tujuan ininya kan baik ya Bu Aca ya. Jadi mudah-mudahan berhasil. Saya juga akan senang mendengarnya nanti. Sepertinya waktu kita bagaimana? Apa ada hal lain yang ingin disampaikan lagi Bu Aca? Hal lainnya itu mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah membuka mindset saya, yang telah meringankan perasaan saya gitu ya, sehingga beban hati dan beban pikiran saya menjadi berkurang gitu ya. Alhamdulillah. Ya, dengan senang hati ya Bu Aca ya, sama-sama. Baiklah Bu Aca, kita ketemu lagi di pembahasan lainnya ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang, semoga berhasil. Refleksinya yaitu dalam mempraktikkan coaching sangat membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat. Percakapan coaching dilakukan dengan menggunakan alur cerita. Dengan teknik ini, proses coaching dapat berjalan lebih efektif dan bermakna. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.